Oke guys, ini gua mau bahas trading minggu lalu ya. Ini review trading berarti sepanjang minggu lalu gua akan kasih beberapa contoh ya bagaimana trading goal sebelum dan sesudah news ya guys ya. Jadi gini guys, ini langsung saja ya. Trading di sebelum news ini kalian tahu sendiri ya. Eh, sebelum news kemarin di tanggal 11 di kita ya. Ini kalian lihat lumayan konsolnya itu lumayan panjang ya. Hampir 2 minggu gitu ya. Hampir 2 minggu dan beberapa kali kena trap ya. Di sini gue sendiri kena kena trap ada berapa kali ya, terutama di sini di area sini ya guys ya. Jadi contoh misalnya kan di hari Selasa misalnya. Di hari Selasa ini di pagi hari. Ya, Selasa di pagi hari karena yang ada di pikiran gua ini konsol, guys. Yang ada di pikiran gua ini ada market lagi konsol karena nunggu news. Jadi ini kan dia lagi di apa namanya di area demand atau di area support lah gitu. Nah, kalian lihat candlenya keluar dari zona konsol. Ya, ini candle ini keluar dari zona konsol, guys ya. Sorry, bukan yang itu sebelahnya yang ini ya. Nah, ketika ini dia beli dua, dia udah ada liquidity grab dan kemudian ada konfirmasi dan then gua buy dan akhirnya gua dihamburkan oleh market, guys. Nah, ini lumayan banyak waktu itu. Lumayan banyak. Akhirnya, oke, gua sabar nunggu karena gua berharap masih akan sideways sebelum right cut, ya. Kemarin itu udah. Kemudian ketika dia udah turun panjang kayak gini dan dia udah bikin pin bar di sini akhirnya gua buy di bawah sini, guys. Ya, gua buy di Wasi kalau nggak salah di sini deh. Dan gua dapat sekitar 200 pipsan lebih. Jadi recovery lah, ada recovery gua. Nggak tahu di sini apa di sini. Ini kalau gua cek di lower time frame-nya akan kelihatan. Yes, ya di sini dia guys, pas. Gua buy di buy stop di sini dan gua out sekitar di sini kalau nggak salah ya. Di sini ya. Hampir 150 pips guys. Stop loss-nya itu sini. Jadi itu alasannya kenapa gua buy ya. Simply karena di higher time frame-nya dia lagi konsol. Ingat tadi konsol ya. Ini area sini konsol. Jadi area konsol itu eh, scalper doang yang bisa hajar market. Kalau tahu cara main ya, jadi ketika harga udah nyampe di support, ada konfirmasi tinggal buy. Jadi yang pertama gagal, walaupun udah ada konfirmasinya di M30 ya. Ternyata H1-nya belum closing waktu itu guys. Ini kalau dilihat H1-nya closing, ternyata dia kembali bearish gitu. Jadi ya gua nggak sabar nunggu H1 closing gitu lah. Itu yang menjadi pembelajaran buat gua. Nah, ternyata setelah dia itu kena stop loss and then dia retest ke bawah lagi lebih dalam, dia ngambil liquidity grab ke sini. Ya, kadang candle gitu, guys. Dia bakal ngambil previous low atau previous high gitu. Baru dia naik ke atas untuk ngeluarin orang-orang yang nge-buy duluan. Nah, ketika ada konfirmasi di situ gua buy, ya. Dan kemudian ini gua bakal setelah di sini gue udah recover dan kemudian kan ada rekan ya di Kamis subuh. Jadi hari Rabunya itu gue nunggu dan gue menunggu FOMC terjadi guys. Jadi akhirnya langsung saja. Ini FOMC-nya terjadi di sini, ini candlenya. Jadi FOMC itu dia begitu red card dia langsung naik responnya guys. Dan dia nyentuh eh resist ini guys. Nah, biasanya kalau big news itu, terutama gold, dia bakal ada spike ke atas dan ke bawah. Jadi ketika dia spike ke atas duluan, apalagi dia udah ada retest di zona resist ini, gue udah mulai pantau keras gitu. Di N1-nya gitu, di N1-nya. Akhirnya ketika di N1 ada konsol, ini kalau kita lihat N1-nya ini, kalian lihat ya, ini N1-nya ya. Hmm. Nah, ketika yang satunya dia udah mulai kayaknya dia mau spike ke bawah gitu kan. Dia mau spike ke bawah, akhirnya gua sell di sini. Ketika ada konfirmasi di sini karena ini kalian lihat candle ini ya. Indecision candle ini ketika ini close berarti ini
Gua berharap karena dari bawah kan dia udah ada pin bar N1 ya. Jadi kalau dia ke atas, karena kenapa dia udah retest sih satu, ya kan dia ke atas lagi dan dia udah retest, harusnya dia ke atas kayak gini, ya gitu. Nah, ketika gua lihat ada pelemahan di candlenya, akhirnya gua sell. Dan gua lumayan cepat lah karena ya ini juga big news ya. Di sini stop lossnya dan gua hanya amankan sampai tuh hampir 70 pips aja lah. 70 pips and gua amanin. Nah, itu permainan di lower time frame, guys. Dan kemudian di akun utama gua cari buy, guys. Kita lihat dulu ya. Yes. Nah, ini. Nah, ketika dia udah naik ke atas, sudah spike atas, sudah spike bawah. Nah, ketika dia udah ngambil liquidity grabs ini kalau kalian lihat kan sebelah kiri kan lumayan kan ini. Maksudnya ada ini clean candle dia ke bawah. Nah, dia udah ambil untuk retest ke dimensi ini, dimensi bawahnya. Dan ketika dia kembali ke atas dan gue udah pasang buy stop ketika dia di sini gitu. Di area sini ya. Ini gua buy stop dia di sini. Ah, kalau udah spike ke bawah, nah itu bagus untuk di level resist itu bagus untuk di buy stop. Pulang buy stop di sini dan dapat di sini guys. Di permainan news seperti itu guys dan kalau kombinasi dengan liquidity gede ini stop loss gue sekitar hampir di sini lah di bawah sini. Karena kenapa worth it worth it gitu. Gua coba untuk ini karena ketika news rate cut itu pelemahan untuk USD dan penguatan untuk gold terutama ya. Jadi itu guys. Dan ketika dia udah closing, ini kalau kita lihat hampannya kan dia closing di jam 1 pakai sorry deh. Eh, ini di pagi hari nih. Ini pagi hari ya. Subuh dia bullish tetap di daily candle-nya. Jadi ya ketika dia udah keluar dari zona konsol ini berarti kita fokus baik. Ya, kita lihat ya sih. Kita lihat. Nah, sejak dia keluar dari zona konsol ini udah ada konfirmasi baru dia enak untuk di trade gitu. Nah, oke. Jadi kenapa gue cari buy ya gara-gara di situ. Dan kemudian di live kalau nggak salah di hari Kamis, sekarang kita udah fokus buy karena udah ada konfirmasi dan udah ada rate cut juga. Akhirnya kita mantau kalau nggak salah gue ingat persis ya. Ini kita lagi live nih. Dan ini ada konfirmasi dia udah liquidity grab sama guys ya. Ini di sini dia udah liquidity grab, dia di sini udah liquidity grab. Ada konsolnya juga keluar dari konsol dan juga ini terjadi di high volume session gitu. Nih dan ketika dia udah ini kan di jam 8 persis ya, jam 8 persis dia ambil liquidity grab dan M30 dia keluar dari zona konsol ND ini bareng-bareng kalau nggak salah ini kita langsung buain. Sayangnya di sini gua keluar kecepatan. Gua cuma amanin sekitar 60 pips karena gua berharap karena ada demand di sini, gua berharap dia akan turun lagi. Setelah gua taking profit atau TP nanti ketika dia retest ke bawah sini lagi gua bakal buy lagi gitu. Kayak gitu. Jadi metode gua gitu. Nah, ternyata dia nggak sampai turun ke area yang gua tunggu akhirnya dia naik lagi. Jadi ya tetapi bias gua decision gua udah tepat. Maksudnya arah gua cuma terlalu cepat aja keluarnya gitu. Tapi yang ada yang lain juga yang ngambil dan sampai ke sini karena TP kita waktu itu sekitar 200 pip dan kena TP guys ya. Dan lihat pagi harinya sampai dia naik ya. Dan kemudian guys, kita di siang hari kalau nggak salah ini ya. Nah, ini juga kita ada calling ya. Kita ada calling gua dan si kapten satu juga ada calling. Kalian lihat dia retest konsol dia udah bikin konsol di sini. Tetapi karena memang pada dasarnya ini lagi uptrend, ngebantu oleh fundamental, akhirnya kita hajar di sini ketika ini dia closing. Kalau nggak salah ini di H1 ya. Gua nunggu di H1 deh guys. Ketika H1-nya dia close kayak gini, dia bikin eh demand baru di sini kan. Lihat kalian candle ini.
Kalau dia harusnya terus ke bawah, dia kan candle ini kan full body, harusnya dia ke bawah. Tapi dia gagal, malah dia bikin engulfing. Jadi itu pertanda bahwa retestnya udah selesai. Akhirnya kita buy langsung. Kita kalau ya waktu itu ya. Dan ini kalau kalian perhatiin, ini gua dapat full sekitar 400 p kalau nggak salah. Di akun CT gua cuma dapat berapa aja. Tapi it's okay, profit is profit guys. Jadi itu aja guys. Ya kemarin yang kita calling sebelum ini hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah ini hari Jumat dan malamnya sekitar jam 10, 10 dia udah mulai Jumat keramat ya. So, di kemarin ini sebenarnya gua sell juga ya guys ya. Ini kenapa gua sell? Karena pertama, kalian lihat tadi yang di review, sorry analisa. Ini kan supply ya. Ini supply. Ini supply key level. Jangan lupa ini sekali supply key level dan udah naik dari pagi hingga malam ini udah lumayan banyak gitu. Jadi ya decision gue gitu masa nggak ada retest gitu ya. Akhirnya gue tunggu dan gue tunggu di lower time frame, terutama di M1 guys. Ya. Jadi awalnya itu gue ada sell guys. Ada sell ini kena stop loss maka di sini gue ada sell dan kena stop loss ya di sini kena stop loss dan kemudian eh, habis kena stop loss dan dia ada konfirmasi lagi di sini. Akhirnya gue sell lagi guys di sini dan gue yakin ini gue nggak bakal dikecewakan. Jadi gue stop lossnya agak ke atas ya sekitar 200 pip. Dan lihat aja setelah dia naik hampir 100 pips, ya kemudian turun dan akhirnya ketika udah ada konfirmasi di sini sama kayak tadi di apa namanya di news yang tadi barusan gue jelasin di Pak Strike Cup. Nah lihat kalau dia kalau udah retest nih harusnya dia nggak boleh bikin yang kayak gini-gini candle M1 kayak gini. Jadi ini udah mulai pelemahan di bayarnya. Jadi ketika ini ada konfirmasi gue langsung ini guys, gue langsung sell. Jadi gue running posisinya itu ada double. Akhirnya stop loss gue di sini. Akhirnya ada di sini. Ya, dan karena gua ada posisi lumayan gede di sini, akhirnya yang posisi bawah ketika dia udah cuan, gua closing dulu di sini, guys. Dan kemudian karena gua lihat ini udah 100, eh, karena udah 100 pip juga dan dia udah di resist ya. Sorry, udah di support M1 ya, udah gua lumayan lah, udah dapat sekitar 10% di akun CT ya udah gua close. Begitu gua close dia turun sampai 200 pip lagi guys. Tapi ya it is what it is, cuan is cuan ya. Kita bersyukur. Jadi itu aja guys beberapa trading review minggu lalu ya. Trading review minggu lalu ya polanya sama. Polanya sama, price action murni. Kalian lihat ya gua nggak ada pakai indikator apa-apa gitu. So, dan menunggu gua ini saat ini adalah kita akan nunggu dia retest ke atas ini, dia dari retest ke bawah, baru nanti kita bisa buy. Kalau nanti ada konfirmasi di atas ini untuk kita cari sell ya bisa aja manfaatin sell gitu. Tapi kalau enggak ya kita sabar aja dia retest ke bawah dulu. Karena kenapa? Ini H4-nya sudah closing ya, super bullish. Tetapi ini sesi Asia, ini high volume-nya udah lewat. Jadi kemungkinan besar dia akan sideways sementara waktu. Ya, itu aja guys untuk trading review yang minggu lalu. Semoga bermanfaat dan kalian belajar banyak dari beberapa trade yang kita ambil minggu lalu. Thank you guys dan salam cuan. Bye bye.